Kesempatan untuk melakukan perjalanan dan melihat dunia luar adalah sesuatu yang menarik orang untuk pergi ke luar negeri. Tetapi mereka juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perbedaan budaya dan gaya hidup yang akan mereka hadapi, sehingga mereka bisa menghadapi tantangannya sambil menikmati petualangan di luar negeri. Makanan di negara-negara Arab berbeda dengan makanan di Indonesia, dan kita harus belajar bagaimana memasaknya juga terbiasa dengan makanan tersebut. Rumah di sana rata-rata besar, dan seringkali hanya ada satu orang pekerja rumah tangga. Ada juga orang-orang yang tinggal di apartemen, dan pekerja rumah tangga harus berhati-hati seperti ketika membersihkan jendela. Kondisi cuaca bisa berubah-ubah dari mulai bersalju yang mungkin menyenangkan tapi sangat dingin, sampai ke cuaca panas yang sangat menyengat. Bahkan di musim panas sekalipun, pada malam hari negara-negara Arab bisa sangat dingin. Banyak orang Islam tertarik untuk pergi ke negara-negara Arab karena mereka berharap hak-haknya untuk melaksanakan ibadah akan lebih dihormati. Mereka juga berharap bisa naik haji. Bahkan, ada sponsor yang memberikan iming-iming bahwa kalau kita bekerja di Arab, maka kita melayani keluarga Nabi Muhammad. Sebagai calon TKI, kita harus waspada dengan informasi tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa itu belum tentu yang untuk melakukan ibadah haji, karena semuanya masih sangat tergantung. Karena haji itu adalah di Saudi Arabia yang tentu saja memerlukan beberapa persyaratan untuk memasuki wilayah Saudi Arabia ketika pada musim haji. Kemudian persamaan agama itu tidak otomatis merupakan satu kesamaan pola hidup, dan warga negara masyarakat di Arab ini, di Timur Tengah ini juga tidak semuanya atau tidak otomatis merupakan mempunyai hubungan dengan Rasul atau Nabi. Kebebasan perempuan dalam beraktivitas di negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, sangat terbatas, tidak seperti di Indonesia. Perempuan harus menutup seluruh tubuhnya dan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat-tempat tertentu. Perempuan juga tidak diizinkan bepergian sendiri. Ketika bekerja di Arab Saudi, Lia harus memakai abaya untuk menutup seluruh tubuhnya, dan jika ada anggota keluarga laki-laki di rumah, dia harus menutup wajahnya. Kalau musim panas ya sulitnya gitu, gerah, pakai baju itu gerah. Apalagi kalau musim panas itu ya kerjaan kalau di luar kan banyak debu apa gitu, harus ngebersihin debu panas gitu. Jadi gimana gitu yang namanya pakai daster gitulah. Kayak kerja harus cepet-cepet. Jadi sedikit-dikit begini. Sedikit-dikit berdiri karena panas, itu panas. TKI seringkali harus bekerja melebihi ketentuan. Banyak rumah di negara-negara Arab yang sangat besar, berisi banyak anggota keluarga, dan seringkali mereka mengadakan pesta di mana keluarga besar datang dan berpesta sampai malam. Beberapa pengguna tidak memberikan pekerja rumah tangganya hari libur dan kesempatan untuk pergi keluar rumah, kecuali jika mereka yang mengajak. Kamu nggak boleh keluar katanya selain sama aku, kata majikan perempuan. Katanya kalau kamu pengen keluar katanya bilang sama aku, katanya gitu. Pokoknya katanya setiap pembantu nggak ada yang keluar. Soalnya katanya kebanyakannya orang-orang jahat, nanti diculik apa, katanya nanti aku nyari kamu kemana. Agen ini sedang menyelesaikan perjanjian untuk membantu TKI dan penggunanya memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini merupakan tindak lanjut dari moratorium pengiriman TKI ke Yordania. Mereka saat ini kekurangan pekerja. Upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik pada TKI, sehingga jika ada masalah seperti gaji tidak dibayar, mengalami kekerasan, mereka bisa pergi ke agen untuk mendapat bantuan. Umumnya kami tidak mendukung hal-hal ini.
Dan kami mengajak TKI untuk tetap berhubungan dengan kami ataupun datang ke kantor apabila masalah muncul. Kami juga mendukung mereka untuk datang kemari. Dan apabila kami tidak bisa menyelesaikannya dengan majikan, atau jika hal ini berulang, maka kami akan memindahkan dia ke majikan yang lainnya. Dan majikan yang sebelumnya akan mendapat penalti. Dia akan kehilangan segala biaya yang telah dikeluarkannya untuk tempat tinggal, izin bekerja, dan lain-lain. Tidak semua agen bisa dipercaya. Beberapa di antaranya adalah agen yang tidak resmi atau bahkan pelaku perdagangan manusia atau trafficking, yang memberi iming-iming dengan gaji besar, pekerjaan lebih baik, dan sebagainya. Untuk menjamin mereka mendapatkan kembali uang jaminan sebagai recruitment fee, mereka biasanya menahan dokumen seperti paspor dan sebagainya. Bahkan ada yang mengunci dan mengurung TKI di dalam rumah dan tidak diizinkan pergi sendiri. Oke, kita stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Ada Mbak. Mbak Tere, beneran ya di jalan itu banyak traffickingnya? Iya Mbak Neni, makanya itu kita harus hati-hati. Orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang hidup dari memperjualbelikan orang. Biasanya mereka kelihatan manis, bersikap baik untuk menipu kita. Jadi Mbak Anissa, Mbak Dewi, kita benar-benar nggak bisa keluar rumah nih selama 2 tahun. Ya nggak seperti itu juga Mbak. Tapi yang jelas di Arab Saudi itu wanita dilarang bepergian sendirian. Ya itulah gunanya kita memahami budaya setempat. Tapi alhamdulillah aku ini punya majikan yang bisa dikatakan sangat baik ya. Karena aku sering sekali diajak pergi keluar, jalan keluar. Tapi kembali lagi kita harus mengenakan abaya, pakaian serba hitam. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Dewi bisa jelaskan? Jadi begini teman-teman semua, masalahnya adalah pengguna sudah membayar biaya yang cukup besar kepada agen untuk seorang pekerja rumah tangga selama 2 tahun. Jadi pengguna itu sangat khawatir kalau teman-teman semua itu akan melarikan diri sebelum masa kontraknya itu habis. Nah, ini salah satu alasan kenapa teman-teman semua dilarang untuk keluar dan dokumen kalian itu ditahan. Padahal ini semua salah satu pelanggaran dan itu tidak dibenarkan. Gitu. Mbak Dewi, apa di semua negara Arab seperti itu? Di Qatar dan di Yordania, yang namanya menahan dokumen TKI itu sama dengan melanggar hukum. Dan ada satu peraturan baru di sana, jam kerja juga hari libur. Nah, inilah kenapa kita harus memahami isi kontrak, sehingga pengguna itu dapat menghormati kontrak tersebut. Iya benar Mbak Dewi. Pastikan kontraknya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita paham artinya. Dulu kontrak pertama saya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya nggak ngerti artinya. Jadi saya bilang aja, saya nggak mau tanda tangan kecuali saya ngerti artinya. Nah bagus itu. Mari kita lanjutkan nonton videonya.